Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena saya percaya firman Tuhan jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Yang berarti apapun yang terjadi dalam muka bumi ini, dalam tempat di mana kita hidup dan tinggal, namun yang tetap digenapi, yang tetap terjadi adalah apa yang keluar dari firman Allah. Itu sebabnya Alkitab pernah mencatat, apa yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kukendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Bantu bagikan kembali renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Dan juga saya menyapa setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Saya mengucapkan selamat bergabung. Saya berharap program ini boleh menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarkannya. Dan jika program ini memberkati saudara, saudara bisa klik tombol subscribe, saudara bisa komen ya kan apa yang memberkati saudara, dan saudara bisa bantu bagikan sehingga berkat yang Bapak Ibu Saudara terima tidak berhenti di Bapak Ibu saja, tapi juga boleh diterima oleh banyak orang, sehingga firman Tuhan boleh tersebar bagi banyak orang. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami itu adalah anugerah bagi kami, sehingga kalau hari ini kami boleh dapatkan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Yesus yang disampaikan kepada ahli-ahli Taurat pada saat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu, dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-24 gitu. Hal ini yang seringkali ternyata masih kita suka praktekkan dalam keseharian kita sebagai orang Kristen ya. Kita lihat sama-sama Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi Yesus bilang sama orang-orang Yahudi pada saat itu, jangan engkau menghakimi menurut apa yang nampak. Maksudnya gini, jangan engkau menghakimi hanya dengan apa yang kau lihat pada saat ini. Nah, yang sering kali terjadi adalah seperti itu. Kita mulai menghakimi sesama kita, kita mulai menghakimi orang lain hanya karena apa yang kita lihat pada saat itu. Bahkan tidak sedikit dari kita menghakimi orang lain ketika kita belum bertemu langsung dengan orangnya. Bahkan kita baru dengar kabar desas-desusnya aja ya kan, kita mulai menghakimi, iya jahat sekali ya orang itu ya. Padahal kalau kita tanya, emang benar dia? Kamu tahu dia benar seperti itu? Enggak sih, saya kata orang aja. Kita sudah menghakimi. Hati-hati sekali saudara. Makanya Yesus bilang hakimilah dengan adil. Nah, jadi pertanyaan, bisakah kita manusia menghakimi sama kita dengan adil? Tidak bisa. Kita gak akan pernah bisa adil. Yang adil hanyalah Allah. Itu sebabnya Yesus berkata hakimi dengan adil. Berarti sebagai manusia kita gak boleh menghakimi sesama kita, karena kita gak bisa menghakimi dengan adil. Berarti kita menyerahkan tahta pengadilan itu kepada hakim yang adil. Dan siapa hakim yang adil? Bukan manusia. Hakim yang adil adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya kenapa dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-5. Saudara lihat. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Kapan waktunya? Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, jangan menghakimi dari apa yang engkau lihat, jangan menghakimi dari apa yang engkau pernah dengar. Kenapa?
Karena kita bukan hakim yang adil. Itu bukan bagian kita, saudara. Ya, itu bukan bagian kita. Karena kalau sampai kita menghakimi, kita pasti akan menghakimi dengan tidak adil. Kita nggak tahu seperti apa orang ini. Kita nggak pernah tahu kasus sebenarnya seperti apa. Yang kita tahu mungkin hanya desas-desusnya. Yang kita tahu mungkin hanya kabar angin. Yang kita tahu dari apa kata orang lain. Yang mungkin orang itu adalah orang ke-10. Orang yang kelima yang menyampaikan berita yang kita dengar. Jadi mulai hari ini saya mengajak setiap anak-anak Tuhan jangan terjebak dengan permainan licik si jahat yang akan menjadikan kita nih hakim-hakim yang ada di dunia. Hakim-hakim yang tidak adil, yang mulai menghakimi sesama kita dengan apa yang kita lihat. Stop. Siapapun kita tidak punya hak. Sama-sama bilang sama saya tidak berhak. Ketik di kolom komentar, saya tidak berhak menghakimi siapapun. Mungkin dia suamimu. Mungkin dia istrimu, mungkin dia mertuamu, mungkin dia ada menantumu, mungkin dia anakmu, mungkin dia siapapun, adik kakakmu, tetanggamu. Bahkan mungkin mereka adalah sesama pelayan-pelayan hamba Tuhan yang melayani di gerejamu. Stop menghakimi. Itu bukan bagian kita, itu bukan porsi kita. Ya, bagian kita adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Bagian kita adalah berdoa buat orang tersebut yang kita dengar kabarnya, doakan. Biar ada kasih karunia, biar ada anugerah, biar ada kemurahan Tuhan. Bicara menghakimi itu urusan Tuhan. Karena Yesus mengatakan kita bukan hakim yang adil yang bisa menghakimi dengan adil. No. Yang dapat menghakimi dengan adil hanyalah Allah. Yang melihat segala sesuatunya bahkan jauh di kedalaman hati manusia. Hanya Dia yang berhak. Dimanapun saudara berada, yuk kita tanggalkan kebiasaan ini. Mungkin itu menjadi kebiasaan kita ya. Kita tahu ada berita lalu kita mulai ambil ke sebuah kesimpulan. Kau sedang menghakimi. Kau mulai menuduh si A, si B, si C. Stop. Jauhkan pikiran kita seperti itu. Kalaupun hari-hari ini sedang kau alami hal itu, maka biarlah kau memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Bagian Tuhanlah yang menghakimi dengan adil. Karena Dia Allah yang adil. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Yang seringkali kami terjebak dari setiap pemberitaan, dari setiap perkataan orang, dari setiap apa yang kami lihat dengan mata kami. Padahal sesungguhnya apa yang kami lihat seringkali menipu kami, apa yang kami lihat dengan mata kami seringkali tidak benar. Namun kami belajar hari ini diingatkan untuk tidak lagi menghakimi menurut apa yang nampak. Namun kami sadar kami tidak bisa menghakimi dengan adil. Itu sebabnya biarlah penghakiman itu hanyalah milik kepunyaan Tuhan. Engkaulah hakim yang adil. Dan biarlah Tuhan tolong setiap kami anak-anak Tuhan yang secara khusus mendengarkan firman-Mu hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mulai hari ini kami sudah tahu kebenaran. Dan kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami. Kami gak mau jadi lagi orang-orang yang gampang menghakimi. Jatuh dengan orang-orang yang cenderung menghakimi sesama kami. Tuhan, kami berdoa. Biar Tuhan berikan kami hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan kasih kepada sesama. Hamba berdoa berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan. Berkati juga mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa Tuhan jamah dan sembuhkan. Pulihkan sempurna karena hamba percaya disampaikan firman. Disembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Stop menghakimi karena penghakiman adalah milik Allah yang maha adil. Tuhan Yesus memberkati kita.